dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pentingnya Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya ini ada Pandini dan sebelah kiri saya ada Aisyah. Nah, langsung saja di sini saya sendiri akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi teknologi informasi dan komunikasi itu sudah ada sejak dahulu dan manusia itu sudah menggunakannya. Nah, teknologi informasi itu merupakan alat bantu kemampuan diri manusia, dan teknologi informasi itu sudah ada dari masa prasejarah sampai tahun 1800-an. Nah, bisa kita lihat pada tabel di samping ini. Nah, yang kedua itu ada pentingnya teknologi informasi dalam kehidupan. Nah, teknologi informasi itu sangat penting dalam kehidupan karena dapat meningkatkan kinerja serta memungkinkan segala pekerjaan kita atau kegiatan kita itu dapat terselesaikan dengan cepat, tepat, dan akurat. Nah, yang ketiga adalah peran teknologi informasi. Nah, ada beberapa contoh peran teknologi informasi dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu adanya teknologi informasi yang paling sederhana, yaitu berupa perangkat radio, televisi, hingga internet dan telepon genggam. Kemudian yang kedua adalah di bidang pendidikan untuk mengolah data dan menghasilkan informasi. Dan yang ketiga ada untuk mempermudah interaksi antara manusia, misalnya menggunakan chat room, kemudian discussion group atau my list. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Pandini. Teknologi dibagi menjadi dua, yaitu ada teknologi konvensional dan teknologi modern. Bisa kita lihat pada tabel di sini bahwa teknologi konvensional itu membutuhkan waktu yang cukup lama, bersumber nyata, contohnya seperti buku. Sedangkan teknologi modern membutuhkan waktu yang singkat dan fleksibel. Sumbernya itu berbasis elektronika dan internet. Ada beberapa bidang yang memacu perkembangan teknologi informasi, yaitu ada bidang pendidikan. Dengan pengembangan teknologi informasi, memungkinkan pengajar dan pelajar menggunakan pelajaran jarak jauh. Contohnya seperti sekarang, kita itu daring menggunakan aplikasi Google Classroom, Google Map, dan Edmodo. Yang kedua, bidang pemerintahan. Penggunaan internet yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk dan bisnis dan kegiatan lainnya. Yang ketiga ada bidang keuangan dan perbankan. Dibutuhkan teknologi informasi yang handal yang dapat diakses oleh nasabahnya atau teknologi yang canggih menunjang keberhasilan sebuah lembaga keuangan dan perbankan. Kontribusi informasi dan meningkatkan produktivitas kerja. Kontribusi teknologi informasi dan meningkatkan produktivitas kerja adalah adanya kemudahan dalam mengerjakan suatu kegiatan secara tepat, dan akurat, sehingga dapat meningkatkan kinerja. Ekspektasi perkembangan teknologi informasi. Ekspektasi perkembangan teknologi informasi ke depannya akan bersifat terbuka dan dua arah beragam, multidisipliner, serta terkait pada produktivitas kerja. Saat itu juga misalnya ini, komputer di mana-mana semakin portable dan mobile. Perkembangan pendidikan terbuka dengan modus pengajar jarak jauh atau distance learning. Sharing roles antar lembaga dalam sebuah jaringan. Perpustakaan dan instrumen pendidik serta guru dan laboratorium akan berubah fungsinya menjadi sumber informasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa dilanjutkan oleh Aisyah Syafitri. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan hasil kerja tanpa dan menggunakan teknologi. Perbandingan yang dimaksud ialah waktu yang dibutuhkan. Contohnya transfer dokumen. Tanpa teknologi, waktu yang dibutuhkan 3 hari melalui surat pos, sedangkan dengan teknologi hanya membutuhkan waktu 45 detik melalui faxmail atau email. Contoh lainnya, operasional penerbangan.
atau airline operation. Tanpa teknologi membutuhkan waktu 20 menit, sedangkan dengan teknologi 30 detik saja. Selanjutnya, kajian sederhana perkembangan teknologi dari waktu ke waktu. Teknologi pasti berkembang 5-20 tahun mendatang, sesuai peradaban zaman yang semakin super canggih. Di 5 tahun mendatang, yaitu yang kita rasakan pada saat sekarang ini, contohnya jaringan 4G atau 5G dan Wi-Fi yang sudah mencakup ke berbagai negara berkembang. Teknologi 10 tahun mendatang, penggunaan papan ketik virtual dan input suara menggantikan papan ketik fisik. Teknologi di mana semua orang dapat terhubung dimanapun dan kapanpun, serta LCD transparan yang diaplikasikan ke kaca regular. Di 15 tahun mendatang, lensa kontak yang memproyeksikan gambar visual langsung ke retina mata, mengontrol perangkat dengan pikiran, serta internet akan memberikan informasi yang berlimpah. Dan di 20 tahun mendatang, semua pekerjaan dan kebutuhan manusia dapat dilakukan oleh robot-robot yang cerdas, dan manusia hanya melakukan pekerjaan fisik yang sangat minim. Dua hal kunci adalah cyberspace, dunia virtual, anytime, anywhere access, meminimalisasi aktivitas fisik. Selanjutnya yang terakhir, dampak positif dan negatif perkembangan teknologi informasi. Dampak positifnya yang pertama ialah di bidang bisnis, yaitu dapat dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronika atau e-commerce, yaitu perdagangan yang dapat dilakukan melalui jaringan komunikasi internet. Yang kedua, perbankan, yaitu dapat dilakukan transaksi melalui internet banking dan mempermudah transaksi transfer uang, pembayaran tagihan, pengecekan saldo, pemindah bukuan, dan informasi rekening. Yang ketiga, di bidang pendidikan, internet menjadikan proses belajar mengajar menjadi lebih efisien dan efektif secara jarak jauh atau e-learning. Contohnya pada saat ini, yang membuat kita melakukan e-learning karena wabah COVID-19 yang melanda Indonesia dan berbagai negara lainnya. Yang terakhir, kemudahan mengerjakan suatu kegiatan secara cepat, tepat, dan akurat guna meningkatkan kinerja. Dengan teknologi, informasi, dan komunikasi membuat kerja dan konten diubah dari bentuk fisik dan statis menjadi digital, mobile, dan virtual ataupun personal, sehingga membuat kerja bisnis meningkat dengan cepat. Dampak negatifnya penipuan. Carding itu ialah pembelian barang di internet menggunakan kartu kredit bajakan, pornografi, ketagihan game online, dan perjudian. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.